teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ananda Sawadiata dengan NPM 2212006 dari kelas akuntansi 22A Universitas Teknopark Indonesia. Nah, dalam video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang metodologi pengembangan sistem dalam sistem akuntansi. Mengapa sih metodologi pengembangan sistem itu penting? Metodologi pengembangan sistem adalah pendekatan terstruktur untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan mengimplementasikan sistem akuntansi. Ini penting karena yang pertama, efisiensi. Meningkatkan efisiensi operasional dan proses akuntansi. Yang kedua, akurasi. Menjamin akurasi data dan laporan keuangan. Yang ketiga, pengendalian. Membantu dalam pengendalian risiko dan pematuhan regulasi. Kemudian ada tahapan metodologi pengembangan sistem, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan. Memahami kebutuhan bisnis dan menentukan apa yang perlu diubah atau ditingkatkan dalam sistem akuntansi. Yang kedua, perancangan sistem. Merancang arsitektur dan spesifikasi sistem yang akan dibangun atau ditingkatkan. Yang ketiga, pengembangan. Membangun atau mengembangkan perangkat lunak atau sistem yang diinginkan. Yang keempat, uji sistem. Menguji sistem untuk memastikan kinerjanya sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Yang kelima, implementasi. Mengimplementasikan sistem baru atau versi yang telah diperbaharui ke dalam operasi sehari-hari. Yang keenam, pemeliharaan. Memberikan dukungan dan pemeliharaan kontinu. Nah, untuk model pengembangan sistem, itu terdapat beberapa model pengembangan sistem yang digunakan dalam praktik, termasuk yang pertama model air terjun atau waterfall. Pendekatan berurut yang cocok untuk proyek dan persyaratan yang sudah jelas. Yang kedua, model spiral. Pendekatan berulang yang cocok untuk proyek yang berubah secara dinamis. Yang ketiga, model prototype. Pendekatan iteratif untuk mengembangkan prototype yang dapat diuji oleh pengguna. Selanjutnya, metode agile. Pendekatan fleksibel yang fokus pada kolaborasi dan perubahan cepat. Untuk analisis kebutuhannya adalah langkah pertama dalam pengembangan sistem, yaitu identifikasi dulu kebutuhan, yaitu agar memahami tujuan bisnis dan persyaratan pengguna. Yang kedua, model bisnis. Membuat model proses bisnis yang ada dan yang diinginkan. Yang ketiga, spesifikasi fungsional. Ini menyusun spesifikasi detail tentang apa yang harus dibangun. Selanjutnya ada perencanaan bisnis. Perancangan sistem ini melibatkan arsitektur sistem, yaitu menentukan struktur sistem dan alur data. Yang kedua, database design. Mendesain basis data untuk menyimpan informasi akuntansi. Selanjutnya, antarmuka pengguna. Membuat antarmuka yang mudah digunakan. Tahapan selanjutnya yaitu pengembangan. Pengembangan sistem adalah saat konsep-konsep perancangan diubah menjadi perangkat lunak yang fungsional. Ini melibatkan pemrograman, pengujian unit, dan integrasi sistem. Nah, langkah selanjutnya yaitu uji sistem. Uji sistem adalah langkah penting untuk memastikan bahwa sistem itu berjalan dengan baik. Yang pertama ada uji fungsional, yaitu memeriksa apakah sistem ini memenuhi spesifikasi fungsional.
Yang kedua, uji performa, menilai kinerja sistem dalam situasi yang berbeda. Selanjutnya, implementasi dan pemeliharaannya. Implementasi melibatkan peluncuran sistem ke lingkungan produksi. Pemeliharaan adalah dukungan berkelanjutan dan perbaikan sistem. Untuk kesimpulan video ini adalah metodologi pengembangan sistem adalah langkah penting dalam memastikan bahwa sistem akuntansi berfungsi efisien dan akurat. Teruslah untuk memperbaharui dan mengembangkan sistem akuntansi sesuai kebutuhan bisnis. Semoga video ini bisa membantu memahami pentingnya dan proses pengembangan sistem dalam sistem akuntansi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.